Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Engineering Putu Ediastika, SSI, Master Engineering MSI, dosen tetap pada program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Universitas Maha Saraswati Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu kuliah wajib yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh untuk Perencanaan yang berbobot 4 SKS di semester 1. Mata kuliah ini membahas konsep dasar SIG dan penginderaan jauh, karakteristik data geospasial, serta citra satelit, hingga penerapannya untuk memecahkan isu nyata tata ruang dan kelestarian wilayah. Mahasiswa S2 diarahkan untuk menguasai 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama, meliputi pemahaman konsep, pengelolaan data spasial, pengoperasian perangkat lunak seperti QS, GIS, Snap, dan Google Earth Engine, hingga penyusunan laporan analisis berbasis proyek untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Proses delivery materi kami sampaikan melalui kombinasi ceramah interaktif, pemecahan studi kasus atau case-based learning, serta praktikum terpadu berbasis komputasi awan. Untuk aspek interaction, perkuliahan dilaksanakan secara blended learning. Kami mengombinasikan interaksi luring melalui tatap muka dan bimbingan proyek langsung di kelas. Dengan interaksi daring, memanfaatkan learning management system dan forum konsultasi virtual. Interaksi berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning melalui metode project-based learning atau PGBL. Mahasiswa berkolaborasi dalam tim untuk merancang proyek, analisis spasial mandiri, melakukan peer review, dan mempresentasikan hasilnya dalam diskusi ilmiah yang dinamis. Aspek akhir adalah asesmen. Untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek atau PGBL secara adil pada jenjang S2, sistem penilaian mata kuliah disusun secara objektif dengan menitikberatkan bobot terbesar pada proses luaran dan proyek mahasiswa. Kemudian penilaian terakhir terdiri dari kehadiran sebesar 5%, keaktifan dalam diskusi dan forum besar sebesar 10%, tugas dan proyek utama dengan porsi terbesar yaitu 45%, mencakup perancangan, pengolahan data, hingga laporan analisis. Ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Sebagai representasi real dari implementasi DIA tersebut, berikut cuplikan proses pengajaran tatap muka pada pertemuan pertama. Pembelajaran akan fokus pada pengantar SIG untuk menanamkan paradigma berpikir spasial atau spatial thinking kepada mahasiswa, serta memformulasikan masalah keuangan melalui rekonstruksi analitis dari studi kasus historis penanganan wabah kolera oleh Dr. John Snow di London. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Dok. Sore. Selamat sore. Bagaimana kabar? Sehat semua? Sehat. Sehat. Baik, terima kasih ya atas kehadiran di perkuliahan hari ini ya. Jadi saya lihat semuanya sudah hadir semua ya. Jadi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, Jelas. Oke. Kalau begitu saya izin share screen ya. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Ibu semuanya. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ya, yaitu mulai sistem informasi geografis dan penginderaan jauh untuk perencanaan ya. Nah, dengan materi pengantar sistem informasi geografis ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya tentang sistem informasi geografis ya. Ada yang sudah mahir atau sering menggunakan di tempat kerja Pak Ibu? Baru mendengar aja, Dok. Baru mendengar. Ada yang belum pernah sama sekali mendengarnya?
Oke, jadi ada yang baru mendengar ya, tapi mungkin ada yang sudah mahir ya Pak Ibu ya. Nah, jadi saya maklumi ya karena Bapak Ibu di S2 gitu ya dari multidisiplin ilmu ya dari berbagai bidang ya. Tentu tidak semuanya mahir dalam SIG gitu ya, atau menggunakan SIG dalam sehari-hari gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan berusaha untuk memberikan pemahaman yang sama gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu memiliki pemahaman yang belum terutama ya mengenai apa itu SIG sebelum nanti kita lebih detail ya mengenai SIG dan penginderaan jarak jauh terutamanya untuk perencanaan gitu ya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Pak Ibu ya. Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu mahasiswa mampu membedakan paradigma berpikir spasial ya dengan pemikiran tekstual. Jadi membedakan antara paradigma spatial thinking dengan textual thinking gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu mengurai komponen ekosistem SIG modern ya, data, perangkat, manusia, metode dan jaringan ya. Kemudian posisinya sebagai pengambil keputusan dalam ekosistem tersebut ya. Jadi karena Bapak Ibu level kita sudah S2 gitu ya, maka tidak akan berkutat hanya sebagai operator, tetapi nantinya bisa menjadi pengambil keputusan atau mengambil kebijakan ya dengan dasar data informasi dari SIG itu atau spasial. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi satu masalah spasial yang ada di lingkungan kerja atau rencana tesis ya dan mempromosikan ke dalam pertanyaan penelitian keuangan. Where ya, jadi di mana dan why there, mengapa di sana gitu ya. Jadi itu adalah menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti saat perkuliahan ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin langsung saja di raise hand atau disampaikan ya. Jadi tidak harus menunggu saya selesai memberikan materinya gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu hidup di London ya, abad 19. Nah, kira-kira begini gambarannya Pak Ibu ya. Jadi bisa dilihat ya pada saat itu ya pemukiman sangat kumuh ya. Jadi pemukiman kumuh dilihat jadi banyak orang berjejal ya, bahkan tidurnya pun mereka ada di kotak peti ya atau peti mati gitu ya. Coffin ya. Jadi ada di peti ini ya. Nah, pada saat itu dengan kondisi seperti ini ya, drainasenya tidak baik ya, kemudian teknologi kesehatan mulai mungkin belum terlalu bagus juga, kemudian sanitasi jelek, kira-kira apa yang terjadi ya Pak Ibu? Akan terjadi wabah ya, sering terjadi wabah penyakit gitu ya. Iya. Nah itu. Nah jadi sehingga di London itu ya waktu itu sering terjadi namanya wabah dan yang paling terkenal saat itu ada namanya wabah kolera ya di bagian Soho. Nah, ini di London ya. Nah, saat itu ya korban yang terjadi akibat wabah kolera adalah 100.000 orang ya diperkirakan. Dan itu adalah seperempat dari total populasi. Nah, bayangkan aja kalau misalnya sekarang di Bali kita misalnya populasinya 4 juta gitu ya, seperempatnya meninggal itu kena wabah. 1 juta orang meninggal gitu ya. Bayangkan apa yang terjadi kira-kira. Mungkin secara ekonomi mungkin akan terjadi kolaps ya. Jadi bayangkan misalnya ada 4 orang, 1 orang meninggal ya, apalagi misalnya yang tulang punggung keluarga gitu ya. Ini akan sangat besar sekali permasalahannya waktu itu. Nah, dan waktu itu ya, jadi saat terjadi kolera itu, orang-orang masih belum tahu nih penyebab kolera itu apa, bagaimana mereka tersebar gitu ya. Nah, jadi mereka waktu itu semuanya percaya bahwa kolera itu tersebar atau menular karena media angin ya. Jadi karena udara. Jadi semua orang percaya bahwa yang menyebarkan kolera itu adalah ya udara gitu ya. Nah, tetapi nggak bisa ditangani nih. Bagaimana cara menangani gitu ya? Nah, kemudian adalah seorang dokter ya. Ini ya. Ini namanya Dr. John Snow ya. Nah, dokter ini beliau berpikir out of the box ya. Kalau misalnya udara, kenapa ya perhatikan ya, kenapa tidak semua kota London? Kenapa hanya ada di kawasan Soho gitu ya?
Nah, beliau tuh berhipotesis bahwa penyebab kolera itu adalah air ya. Jadi disebarkan melalui air. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi orang tidak percaya gitu ya, karena mereka percaya semuanya karena udara gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak Jon Snow ini meyakinkan atau membuktikan hipotesisnya? Nah, sinilah mereka kemudian beliau membuat peta. Nah, iya, spatial thinking ya. Nah, dia dipetakan nih. Jadi dipetakan. Jadi ini adalah peta yang dibuat oleh Dr. Jon Snow ya. Nah, yang hitam-hitam ini adalah lokasi yang korban kolera paling banyak. Nah, kemudian dipetakan ya. Kemudian ternyata dilihat ada polanya. Wah, ternyata mereka mengumpul di satu titik, gitu ya. Nah, sekarang apa penyebabnya ini? Karena beliau sudah berhipotesis karena air, maka beliau memetakan sumur. Nah, ini dia. Jadi posisi lokasi sumur itu dipetakan. Nah, ternyata bisa dilihat nggak Pak Ibu hubungannya sekarang? Ya, jadi ternyata ya lokasi ini ada di dalam daripada ring sumur ini, gitu ya. Kemudian diteliti lagi dan drainasenya tidak bagus di sini, gitu ya. Sehingga beliau sangat yakin bahwa kolera itu disebabkan oleh air, gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kemudian saat itulah kemudian orang percaya, kemudian air itu direbus. Sebelum diminum, air sumur itu harus direbus dulu. Nah, sehingga wabah kolera itu bisa tertangani. Nah, inilah salah satu contoh akibat si Dr. Jon Snow ini menggunakan spatial thinking-nya itu. Jadi berpikir secara spasial tuh ya. Nah, lanjut sekarang ya, saat ini. Nah, mungkin Pak Ibu familiar dengan ini ya. Ini adalah Google Map, kemudian ada Gojek gitu ya. Ya. Apakah semuanya pernah memakai Gojek? Iya, Hampir pasti dok. semuanya ya. Pernah, Pak, pernah. Ya. Nah, ini adalah pengembangan dari SIG yang tadi ya. Jadi ini hasil dari pengembangan SIG. Kalau mungkin tahun 2000 kita belum pernah terpikir nyari ojek dari rumah gitu ya, mungkin harus ke pangkalan dulu. Atau misalnya mau makan kita harus ke restoran dulu. Tapi sekarang mungkin bisa lewat tempat tidur aja bisa kita memesan makanan atau mencari layanan ini gitu ya. Ini karena dari SIG gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk penerapan daripada SIG. Selain itu, ya ada lagi yang lain misalnya dalam bentuk peta ya. Jadi ada peta ancaman bencana itu KRB ya, ada peta land subsidence ya. Misalnya ini salah satu contohnya. Ada peta-peta yang lain lagi, peta-peta tematik ya tentunya. Itu semua dibangun menggunakan yang namanya sistem informasi geografi. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, apa yang maksud dengan data geospasial? Masih ada salah satu yang bisa memberikan opininya? Mungkin ini dok, geospasial itu suatu tempat yang memiliki Ya. referensi geografis gitu. Oke. Ada tempat satu lokasi yang mempunyai referensi geografis di muka bumi. Oke, jadi satu tempat, Alhamdulillah ya. Jadi satu tempat yang memiliki referensi geografis. Kalau Bapak Ibu yang lain ada lagi? Mungkin Ya, Pak Anom. bagi saya data geospasial itu data yang memiliki informasi mengenai lokasi atau posisi suatu objek, Pak. Oke, ya. Jadi semuanya betul ya. Jadi itu ya. Jadi lokasi geografis ya, dimensi ukuran ya. Jadi yang berkaitan dengan lokasi geografis, dimensi ukuran ya, yang ada di muka bumi ya. Itu ya, itu tadi geospasial ya. Kemudian bedanya dengan informasi geospasial apa? Ya, Izin dok, ya silakan Bu Ayu. informasi geospasial itu data geospasial yang telah diolah sehingga Ya, oke. digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Iya, betul ya. Jadi ini ya. Nah, jadi paradigmanya itu adalah data gitu ya. Kemudian data diolah ya. Kemudian menjadi informasi. Informasi dikumpulkan menjadi sebuah pengetahuan ya.
Kemudian dari pengetahuan itu kemudian bisa membuat sebuah kebijakan. Kebijakan diterapkan kemudian menjadi dampak gitu. Nah, dengan demikian maka SIG itu jadi SIG ya, informasi geografis ya. IG-nya itu adalah informasi geografis, pengetahuan tentang apa, di mana dan kapan ya. Kemudian ada geospasial ya. Jadi geografis dan geospasial adalah hal yang sama ya, sinonim. Kemudian S-nya itu adalah sistem ya, atau teknologi, sains, konsep dan teori, dan studi ya, konteks kemasyarakatan. Ya. Dengan demikian maka SIG dijadikan sebagai suatu sistem informasi yang digunakan ya untuk memasukkan, menyimpan, mengambil ya, memanipulasi, menganalisis dan menghasilkan data yang berreferensi geografis atau data geospasial. Gitu ya. Yang nanti digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ya, untuk perencanaan pengelolaan sumber daya alam, ya, lingkungan, transportasi, fasilitas perkotaan, perdesaan ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak anti aplikasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Ada? mungkin ini Silakan Pak Zura. ya mungkin secara umum yang saya lihat di dalam tempat kerja atau lingkungan kerja memang kalau kita menggunakan peta, intinya bahwa peta itu lebih gampang dicerna gitu. Kalau yang saya lihat di Ya, tengah-tengah audiens gitu. Jadi mereka lihat ya, peta pun mereka sangat tertarik karena sudah mencerminkan semuanya gitu. ya, betul ya. Jadi itu adalah salah satu keunggulan nanti kita ketika mempresentasikan data itu dalam bentuk data ada informasi spasialnya ya dalam bentuk peta gitu ya. Ya baik, nanti kita lanjutkan dulu ya. Jadi SIG itu ya berkembang dari tahun 60-an ya sampai sekarang ya. Jadi ya, awalnya ada di Kanada gitu ya. Kemudian berkembang di Amerika ya. Dan sampai sekarang ya, zaman AI ya, masih terjadi perkembangannya. Mungkin sekarang ada namanya Geo AI gitu ya. Jadi menggunakan artificial intelligence dalam melakukan pengambilan keputusan itu misalnya ya. Jadi analisis dengan data yang banyak ya. Jadi semakin hari jumlah data itu kan semakin banyak ya, karena kan terkumpul terus. Lalu menganalisis data yang besar itu bagaimana caranya? Kalau misalnya dengan manual mungkin akan sangat memakan waktu yang lama ya. Ya sekarang itu berkembang dengan bantuan AI ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa mencari lebih detail ya mengenai perkembangan seperti apa ya. Apalagi sekarang sudah bisa tanya ke ChatGPT, misalnya Gemini ya. Jadi bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, sekarang masuk ke komponen SIG ya. Jadi apa aja sih komponen SIG itu ya? Jadi ada 5 komponennya ya. Jadi ada data, perangkat lunak, ya, tentu saja ya, ada software ya. Kemudian ada perangkat keras, komputer ya. Kemudian ada manusianya ya, the brainware gitu ya. Kemudian ada prosedur atau metodenya gitu ya. Nah, kembali lagi ke data ya. Nah, data di sini adalah data geospasial ya. Maksudnya data geospasial tadi sudah disinggung ya sebelumnya ya. Jadi yang membedakan antara data geospasial dengan data yang lainnya itu adalah data geospasial itu terdiri dari 2 informasi ya. Ada informasi lokasi dan informasi atribut. Jadi tidak hanya atribut saja. Jadi kalau misalnya data suhu itu misalnya, kalau dia berbentuk data geospasial maka suhu itu di mana lokasinya gitu ya. Jadi adalah titik kuncinya adalah lokasi dan atributnya. Sebagai contoh misalnya, nah di peta ini ya lokasi ya, misalnya direpresentasikan dalam longitude latitude gitu ya. Ada apa? Nah, ternyata di sini kampus kita itu Unmas ya. Nah, itu atributnya adalah Unmas. Lokasinya ada di longitude dan latitude ini. Atau bisa juga dalam bentuk misalnya kode pos ya, juga bisa lokasi dalam bentuk kode pos ya. Itu by address. Selanjutnya adalah format data geospasial ya. Jadi secara umum itu ada 2 ya. Ada format data vektor ya, untuk merepresentasikan poligon, line, dan point ya. Kemudian ada raster ya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu lihat ya.
ini adalah data misalnya real world seperti ini ya, ada sungai, itu ada pohon. Lalu bagaimana cara merepresentasikan ini, menyimpan data ini ke dalam geospasial? Maka bisa disimpan dalam bentuk vektor. Artinya apa? Jadi di titik-titik ini disimpan koordinatnya x, y, gitu ya. Kemudian masing-masing itu dibuatkan ini ya koordinatnya ya, misalnya di sini gitu ya, kemudian di sini ya. Artinya di tiap simpulnya ini diberikan simpan koordinat-koordinatnya. Sehingga nanti ketika dihubungkan ya seperti yang ini ya, dihubungkan maka ini akan membentuk garis. Nah, ini yang akan merepresentasikan daripada sungai itu misalnya atau jalan. Kemudian titik-titik ini ketika garis-garis ini dihubungkan ya. Nah, ini garis-garis ini dihubungkan ya. Maka ini akan membentuk suatu namanya apa? Ini namanya area gitu ya. Atau poligon ya. Poligon artinya kan banyak sudut ya. Kemudian kalau ya, berupa titik, pohon, rumah itu bisa direpresentasikan dalam bentuk titik saja itu ya dengan koordinatnya. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk data raster ya. Jadi kalau raster jadi ini adalah salah satu data yang dihasilkan dengan penginderaan jauh ya. Jadi bisa dari satelit, drone, kamera gitu ya. Nah, ini data pada permukaan bumi yang direpresentasikan dalam bentuk pixel ya. Jadi atau grid. Ini tergantung pada resolusinya, semakin tinggi resolusinya maka semakin detail gambarnya. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari format data SIG ya. Jadi ini adalah real world-nya, kemudian ada land use, kemudian ada elevation, ini berupa data raster ya. Kemudian ada parcels, ada street, jalan. Kemudian misalnya ini adalah lokasi customer. Atau bisa juga misalnya tambahkan apakah ada lokasi pasum itu misalnya ya. Atau lokasi tempat ibadah itu bisa ditambahkan data-datanya. Kemudian di-compile menjadi salah satu database gitu ya, atau geospatial database ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Dok. Ya, kalau belum kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana dengan sumber data ya? Jadi sumber data SIG itu ya ada data penginderaan jauh ya berupa citra ya, foto atau drone gitu ya. Kemudian ada data peta. Nah, peta-peta yang peta-peta manual, peta-peta konvensional yang lama itu bisa kita scan, kemudian di geoprocessing ya. Nah, itu bisa sebagai sumber data. Atau data lapangan, pengukuran ya. Nah, yang diukur adalah tentu informasi atribut yang diinginkan plus lokasinya. Jadi itu harus ya, lokasi itu harus datanya harus tersedia di sana ya, sehingga nanti bisa diimport ke SIG, sistem SIG. Selanjutnya adalah perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu adalah komponen SIG yang berupa program-program ya untuk digunakan untuk mengolah data itu ya. Jadi untuk menginput data, mengolah data, kemudian untuk menghasilkan outputnya ya, membuat peta itu misalnya. Jadi ada banyak ya, ada yang berbayar atau ada yang open source ya. Kalau yang berbayar itu ada ArcGIS, kalau yang open source itu ada QGIS ya, dan yang lainnya. Nah, yang umum digunakan adalah yang dua ini. Selanjutnya tentu ada perangkat kerasnya berupa komputer ya. Nah, di mana ini untuk mengolah data kan tentu harus ada komputernya. Kemudian kalau brandware itu adalah apa Ibu ya. Jadi ada operator, interpreter, ada decision maker. Jadi data-data ini tidak akan terolah sendiri ya. Jadi harus diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu tidak akan berguna kalau tidak ada yang menginterpretasikannya atau interpreternya. Gitu. Kalau ini adalah prosedurnya ya, jadi ada berbagai macam prosedur yang digunakan ya. Jadi ada analisis overlay ya, ada clip, union. Nah, nanti ini kita akan belajar lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini kita akan langsung praktek untuk pengolahan datanya gitu ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan outputnya berupa peta ya untuk selanjutnya.
Sedangkan keuntungan dari penggunaan SIG ya, ada satu ya, ada pengolahan data atau informasi berbasis sistem ya, yang lebih baik tentunya. Kemudian penyajian lebih jelas dan menarik. Nah, ini yang Pak Abdullah sampaikan tadi ya. Jadi dengan peta kan lebih jelas ya, mungkin dan lebih menarik lagi. Kemudian analisis data menjadi lebih tajam. Kemudian membantu mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien ya, karena kita tahu lokasinya, tidak hanya datanya gitu ya. Kita tahu lokasinya tentu akan lebih efektif ya, lebih terarah nanti kebijakannya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah jelas, Dok. Jelas ya? Nggih. Oke, lanjut ya. Nah, untuk aplikasi ya, karena kita ada di perencanaan wilayah dan pedesaan ya, ada banyak sekali aplikasi Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya misalnya ada di PUPR misalnya, tata ruang, pembentukan RT RW dan DR itu semuanya menggunakan sistem SIG ya. Kemudian kalau di perencanaan, di Bapeda itu semuanya menggunakan SIG. Dan banyak lagi lainnya. Bukan hanya di Bapeda, di PUPR, mungkin di bidang kesehatan juga misalnya perencanaan layanan kesehatan itu misalnya itu bukan sangat baik sekali kalau kita didukung dengan SIG. Atau misalnya di bidang kebencanaan ya BPBD. Jadi itu semuanya bisa mengaplikasikan SIG. Jadi aplikasi sangat luas sekali. Ini silakan Bapak Ibu cari lagi ya. Selanjutnya, nah ini karena waktu ya, jadi biar terbatas oleh waktu Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah tugas itu ya. Jadi tugas, carilah satu contoh penerapan SIG pada kehidupan sehari atau yang sedang digunakan pada tempat Bapak Ibu kerja ya. Jadi jelaskan bagaimana SIG digunakan, kelebihan dan kelemahannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIG itu. Gitu ya. Nah, buat dalam bentuk IC, kemudian dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya dengan durasi maksimal 10 menit. Ya. Nah, nanti ini akan saya upload di LMS ya, Elma. Silakan nanti dibuka di sana lebih detailnya. Kemudian untuk deadline penguploadan juga akan ditantumkan di Elma-nya. Demikian Pak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Apakah ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi? Izin, Dok. Ya, Nah, niki tiang masih belum jelas ini terkait tadi artinya SIG-nya khususnya menyangkut di dalam pembuatan peta poligon itu, Dok. oke. Ya, nah karena di dalam prakteknya gitu kita khususnya ini kan terkait dengan PUPR tata ruang yang berkaitan dengan online single submission ini kan mewajibkan artinya kita mencari peta poligonnya kan gitu, Dok. Ya, Ya, nah kita memang dibantu oleh para staf di sana, tetapi setelah kita amatin itu hampir sebagian besar lah gitu, tidak pernah bisa membuat peta poligon itu memunculkan yang akurat sesuai dengan data sertifikat oh BPM. ya, Gitu. oke. Nah, mungkin bisa dikasih trik-triknya sedikit, Dok, gimana Ya, caranya itu oke. sehingga bisa artinya Baik, benar-benar matching gitu, Dok. ya. Ya, Baik, terima terima kasih, Dok. kasih Pak Ngurah ya. Jadi mungkin kalau saya tangkap itu mungkin permasalahan di eh, apa namanya itu SSU-nya itu ya terkait dengan Ya, misalnya pengajuan KKPR. Nah, jadi kan ya, harus harus menyatukan poligonnya gitu ya. betul, Nah, betul. ini kembali lagi ketika poligon itu dibuat, bagaimana caranya mereka membuat ya. Jadi ketika misalnya dibuat dengan GPS ya, tentu akurasi GPS itu akan sangat berpengaruh ya. Semakin tinggi akurasinya, otomatis datanya akan semakin baik. Nah, tetapi pada prakteknya mereka saat ini kan hanya mengambil dari Google Earth atau Google Ya, Map. Nah, betul. itulah keterbatasannya. Karena kalau Google Earth atau Google Map itu akurasinya itu paling paling tinggi itu 5 meter. Nah, otomatis kalau misalnya dengan alat itu maka akan terjadi beberapa kesalahan-kesalahan. Nah, oleh itu ini kan disiasati ya, jadi mengajukan itu melebihi daripada areanya. Hmm. Jadi dia sehingga ketika dimasukkan semua area itu ada dalam poligonnya begitu dia. Jadi begitu Oh, selesai. iya, ya. Siap, Ya. siap. Iya, Baik, terima kasih Pak Ngurah, Bapak iya, Ibu terima kasih, Dok. semuanya ya. Karena keterbatasan waktu ya, untuk perkuliahan hari ini bisa kita akhiri, Pak Ibu ya. Kita Iya, lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.
Selamat sore, Dok. Ye, terima Sore, kasih. Dok. Sore Pak, terima Sore, kasih Pak. Dok. Sore, Dok. Ya, terima kasih Pak Terima Ibu. kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih.